baru sekarang ini dengan janji-janji kampanyenya, ya kan? Ini kan baru beberapa hari, masih hitungan hari bekerja. Bagaimana Bang melihat gerakan-gerakan Bupati yang baru ini, Bang? Silakan para Bung Alun. Ya, memang kalau kita dari komunitas masyarakat adat Kabupaten Bengkayang yang tentu menilai berharap Bupati terpilih ini adalah bisa mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2019, yang mana Perda itu adalah memberikan perlindungan dan pengakuan ya terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bengkayang. Nah, kalau kita bicara masyarakat adat ini, Perda itu menjamin semua elemen etnis yang ada di Bengkayang. Nah, kalau kita bicara Bengkayang ini menjadi miniaturnya Indonesia, yang menjadi multi etnis yang harmonis, ya inilah dia, kan begitu. Nah, harapan kita ke depan sebagai komunitas masyarakat adat ini, Bupati terpilih ini adalah mengikut jejak Bupati Kapuasulu yang lalu, adalah memberikan SK pengakuan terhadap masyarakat adat. Nah, persoalan masyarakat adat ini banyak persoalan sebetulnya. Nah, harapan kita ke depan ini bagaimana Bupati terpilih Bengkayang ini berkomitmen betul menjamin hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Bengkayang. Hak atas tanah wilayah, hak atas ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Dan ini tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2019 tadi. Nah, itu harapan kita dari komunitas masyarakat adat. Karena persoalan masyarakat adat ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka, terutama perampasan hak tanah, konflik-konflik perusahaan dan sebagainya. Tujuan mereka itu hanya satu, ingin meminta hak mereka itu apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kehadiran konflik ini sebetulnya, kehadiran pemerintah itu sangat penting. Saya rasa begitu untuk Bupati terpilih sekarang. Baik. Jadi kalau saya tidak banyak, karena beliau sudah dilantik, sudah definitif menjadi bupati, tentu sesuai dengan visi dan misi. Satu yang saya tunggu untuk merubah Kabupaten Bengkayang, artinya dari berbuah sampai terjadilah perubahan, yaitu reformasi birokrasi. Apa sih artinya reformasi birokrasi ini yang akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih? Tentu kita sebagai masyarakat itu menunggu. Lalu berkaitan dengan pembangunan ya, secara implisit juga dari 17 kecamatan kita memang butuh yang namanya pembangunan. Ya, maka dari itu bagaimana menata kembali yang namanya sistem reformasi birokrasi ini? Apa sih artinya itu aja? Untuk menciptakan pemerintahan yang good pemerintah. Ini yang kita tunggu. Apakah nanti Bupati menempatkan kepala dinas SKPD atau OPD sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan pendidikannya, atau justru ya kita terulang kepada masalah yang lama. Nah, Bengkayang tentu ada SKPD yang kreatif gitu ya, khususnya di bidang pariwisata juga. Kebetulan kita memiliki letak geografis itu yang luar biasa ya. Kita memiliki 69 yang namanya air terjun ya. Salah satunya ya yang Madi adalah sumber air bersih kita. Nah, bagaimana Bupati menambah kekuatan air bersih ini? Seperti di Samangandan itu kan bisa sampai ke Singkawang dan Mempawah. Itu induknya ada di Gunung Bawah. Itu satu. Yang kedua, ada 3 sektor pembangunan daerah, pembangunan nasional yang masuk ke kita. Pada tahun 2018, bagaimana Gubernur di zamannya Cornelis itu sudah mengusulkan jalan dari Anjungan sampai ke Jagawa Bapang itu adalah jalan nasional, dan itu sudah dipetieskan oleh pemerintah, ya, untuk menjebol yang namanya border, ya, karena kita perbatasan langsung dengan Malaysia. Itu satu. Yang kedua, dari sektor kelautan, sekarang kan tol laut di daerah Mempawah dekat dengan Bengkayang itu sudah jadi, bahkan sudah digunakan oleh pemerintah. Itu dua. Yang ketiga, itu landasan pesawat terbang yang ada di Singkawang. Kebetulan kita sangat dekat dengan Singkawang. Jadi ketiga sektor pembangunan nasional, tentu Bupati harus mengintip masalah ini. Nah, bagaimana menjual Bengkayang? Karena Bupati ini bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan ya, sebagai salah satu top leader ya di
leadership, artinya bupati juga membuka ruang bisnis yang ada di Bungayang. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan pertanian, ini dari Ledo sampai ke Jagon, ini tanah kita kan galian A, sama dengan Jawa. Kol aja bisa ditanam, kentang apalagi. Terus jagung, sayur mayur juga bisa. Nah ini kalau bisa dibuat agreement gitu loh. Ada agro pertanian khusus untuk komoditi kita. Karena di saat pandemik tentu bagaimana pemerintah memperkuat swasembada pangan dan ketahanan pangan agar menambah ekonomi kerakyatan di saat ini. Nah hanya satu-satunya yang ini yang harus kita bisa kelola oleh pemerintah. Oke bang, aku mau tanya. Ini kan kita masuk pada era new normal pasca pandemi COVID-19. Nah, ini yang urgent ini kan peningkatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan rumah tangga. Bagaimana harapan abang sebagai ketua akar rumput ini melihat situasi dan kondisi di Bengkayang? Perut itu lebih penting. Orang tak takut corona lagi, tetapi lebih takut pada kelaparan. Ya, bagaimana Bupati membuat gerakan pertanian sebagai salah satu pelopor pertanian yang ada di Bungayang. Kebetulan kita kan mempunyai lahan basah dan lahan kering itu sungguh luar biasa ya. Bisa dikelola gitu loh. Nah, sikap pemerintah kita tunggu agar menempatkan SKPD itu, misalnya Kepala Dinas Pertanian itu memang basicnya harus pertanian. Dia harus mengetahui yang namanya luas wilayah. Dia juga mengetahui debit air, debit tanah ya yang bisa ditanam untuk mengembangkan salah satu swasembada pangan dan memperkuat pangan kita agar masalah COVID ini juga kita bisa selesaikan gitu loh. Nah, gerakan utama adalah Bupati sebagai top leader tentu pertanian itu benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Artinya peningkatan kualitas pertanian berarti. Ya, kualitas pertanian agar Iya, kita. bang. Ini keluhan dari pertanian. Susahnya mendapat pupuk bersubsidi. Nah, Itu bagaimana, Pak? oke, saya juga tanya kemarin di Dinas Pertanian Kabupaten Bungayang. Subsidi ini sangat sulit, pupuk ini sangat-sangat sulit didapatkan oleh petani. Sementara kita notabene-nya kan sebagai petani itu kurang lebih sekitar 90% ya sebagai masyarakat petani di Bungayang. Jadi sangat-sangat sulit gitu. Pupuk subsidi itu dari Dinas Pertanian hanya diberikan kepada Gapoktan, tidak menyentuh pada petani. Nah, ini ada ketimpangan loh. Kita minta kepada Bupati itu membuat peraturan nih, membuat perdanya agar nanti pertanian ini, masyarakat petani agar mendapat pupuk subsidi ini secara merata. Jadi tidak boleh berpihak kepada ini Gapoktan. Oke, kalau Gapoktannya masih aktif, kalau tidak aktif gitu. Nah, saya minta kepada pemerintah tentu ada tindakan hukum gitu loh. Kalau ada juga nanti penyelewengan atau temuan-temuan siapa pemain pupuk ini, cukong-cukong yang ada di Bungayang ini. Saya minta ketegasan gitu loh. Nah, makanya kita harus kuat. Pemerintah kuat selaku bupati dan orang tua kita. Di situ juga ada wakil bupati, di situ juga ada DPR, di situ juga ada wartawan, di situ ada juga media, ada juga LSM, ada juga masyarakat. Ini sinergi agar kita nih kuat untuk membangun Kabupaten Bungayang dan menambah PAD Bungayang saat ini juga minim, tidak mencapai 100 miliar. Nah, Bungayang pemerintahnya harus bisa menggali gitu loh, supaya masyarakat ini bisa merasakan bagaimana sih rasa kesejahteraan masyarakat ini. Kesejahteraan kita sebagai masyarakat itu yang kita nantikan gitu loh. Yang kita tunggu ini adalah visi dan misi bupati yang baru agar benar-benar masyarakat merasakan satu adalah aman, kedua sejahtera ya, makmur, dan berikanlah hak masyarakat kepada masyarakat ya. Berikanlah hak raja kepada raja. Berikan juga hak kaisar kepada kaisar. Jangan kaisar mengambil hak raja. Jangan raja mengambil hak rakyat. Berikan ruang itu. Begitu juga mengenai konstruksi yang ada, asosiasi yang ada di Kabupaten Bungayang, khususnya mengenai barang dan jasa ini, kita harus buka regulasi, kita terbuka profesional, kita ikut tender, jangan main tunjuk. Soalnya kita kena badai korupsi, 5 tahun ini badai korupsi. Marilah berbenah diri, mari kita membuka diri kepada masyarakat Kabupaten Bungayang. Apalagi bupati yang kita nantikan adalah bupati yang dianggap mampu gitu loh. Basicnya adalah basic ekonomi. Oke, baik. Saya beralih kepada Bang Alo, Bang. Kembali kepada masyarakat adat nih, Bang. Gunung Bawang
kemarin sudah ada salah satu organisasi yang mensurvei wilayah Gunung Bawang itu kan, ya kan? Itu Gunung Bawang adalah sentral situs budaya yang di Kalimantan, bukan Kekayang aja ya, tapi Kalimantan, situs budaya yang mungkin sakral dianggap bagi orang Dayak. Apa harapan abang tindakan Bupati untuk menyelamatkan Gunung Bawang? Sementara di dalamnya itu sudah ada tindak kejahatan berupa illegal mining dan illegal logging. Ya, memang Gunung Bawang ini kalau tidak salah pernah ditetapkan oleh Bupati pertama Pak Ibu Kusuma ada sebagai hutan adat, dan itu telah dilakukan secara adat. Nah, harapan kita ke depan dengan Bupati terpilih ini, bagaimana Bupati berkomitmen untuk memetakan Gunung Bawang itu dijadikan sebagai hutan adat. Ini harapan kita. Nah, selain Gunung Bawang juga saya rasa Gunung Niur ini perlu juga ke depan. Nah, banyak hutan-hutan yang tersisa sekarang. Tugas Bupati itu adalah bagaimana menjadikan hutan-hutan itu ada sebagai hutan adat. Karena memang kita percaya masyarakat adat untuk mengelola hutan itu 100 tahun itu dengan kearifan lokal mereka terjaga gitu, terlestari. Jadi saya tambah lagi kawan saya ini. Ya, baik. Berkaitan dengan adat ya, kita sudah mengusulkan kemarin dengan Bupati dari Aman. Itu ada perda ya. Perdanya sudah jadi di DPR. Ya. Tinggal menunggu Implementasinya belum. bagaimana implementasinya nanti berjalan. Betul. Karena kemarin kita OTT Bupati sehingga perda itu belum diteken. Nah, kita minta kepada Bupati baru agar perda adat ini diluruskan gitu loh. Kami merasa juga merasa punya kepentingan juga untuk masalah hutan-hutan yang ada. Nah, kalau berkaitan dengan hutan Gunung Bawang itu bukan hutan adat. Di situ ada hutan lindung. Tentu ada lisensi pemerintah daerah melalui bersama-sama DPR. Kalau tidak bisa diatur dalam kebijakan Bupati untuk mengusulkan bahwa di situ adalah hutan adat, di situ ada masyarakat adat, ya, ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kecamatan. Di situ ada bupati dan di situ ada DPR. Dan itu bersama-sama untuk paripurna mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Gunung Bawang itu dijadikan salah satu hutan adat. Itu lisensi itu bisa diusulkan, asalkan ada niat bersama. Tentu kami sebagai masyarakat adat juga ya kawan-kawan ini, kebetulan saya juga pengurus DAD Provinsi Kalimantan Barat, itu melakukan penelitian di check and balance bahwa di Bengkayang ini memiliki sekitar 16.000 pulau kecil gitu loh. Nah, kita memiliki gunung-gunung yang harapan besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Itu ada beberapa gunung Bawang dan Gunung Niur. Nah, hal ini juga kebijakan Bupati. Tentu Bupati juga harus bisa membuat salah satu wisata ya, supaya mendapatkan income daerah. Ini yang kita maunya. Maka kita tunggu sejauh mana reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Bupati yang kemarin dibacakan ketika debat publik. Ini yang kita harapkan ke depan. Dan harapan kami Bupati yang baru ini kita kritik terus. Karena kami ini juga berhak untuk mengkritik, jangan terlalu monoton. Nah, maka anak-anak muda ini harus bersuara demi kepentingan siapa? Demi kepentingan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia ini. Karena Bengkayang ini adalah rumah kita gitu. Salah satu miniatur ya suku bangsa agama yang ada di Indonesia ini ada juga di Bengkayang. Gitu aja sih sebenarnya. Tergantung niat dan semangat Bupati dan Wakil Bupati yang baru, begitu juga DPR untuk membangun suatu wilayah Kabupaten Bengkayang yang kita cintai ini. Karena kita memiliki letak geografisnya itu segitiga emas gitu. Oke Bang, closing statementnya Bang. Harapannya kepada masyarakat dengan Bupati yang baru. Tadi kan kepada Bupatinya, untuk masyarakat gimana? Ya, harapan masyarakat agar pembangunan ini menyentuh langsung kepada masyarakat. Masyarakat bisa menerima keadilan Bupati yang baru ini agar membangun Kabupaten Bengkayang dari 17 kecamatan ini, dari 122 desa ini secara implisit. Jadi sama-sama gitu merasakannya. Itu harapan masyarakat. Jadi bukan hanya katanya, tetapi kerja dan buktikan secara nyata. Itu keinginan masyarakat. Oke? Terima kasih. Terima kasih.